Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih di titik balik perubahan ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini kita lanjutin obrolan pagi kita ya. Masih buku Dissolving Ego. Jadi kemarin kita sudah bahas banyak hal ya. Jadi ada semacam salah jalan, ya. Salah arah dalam memahami evolusi jiwa kita. Kita tiba-tiba tidak peduli lagi posisionalitas kesayaannya. Jadi tidak peduli lagi dengan posisionalitas kesayaan. Yang penting bisa membanggakan orang tua. Yang penting bisa dapurnya bisa ngebul. Itu prinsip semacam itu menjadi bencana ya bagi kemanusiaan kita sendiri. Jadi bencana. Dan bencana ini masih terus berlangsung. Belum ada belum ada upaya sistemik untuk menghentikannya. Jadi itu bisa terlihat dari seberapa merasa penting orang itu seberapa merasa penting orang itu biar katakan seluruh keluarganya itu tercerahkan. Nah, begitu penting pencerahan itu. Yang penting itu punya posisi sosial dulu. Itu bencana bagi kemanusiaan. Harusnya shifting posisionalitas dulu. Kalau sudah shifting posisionalitas tuh, hal-hal kayak dapur ngebul tuh, nggak usah dipikirkan, itu sudah pasti. Kayak bagi ego, perolehan tuh dari luar. Sementara untuk spirit, jadi bukan perolehan. Jadi semua itu sudah ada di dalam. Jadi dan posisionalitas ego ini itu panjang loh. Posisionalitas ego itu panjang. Jadi mulai dari kalau dari peta kesadaran itu sampai pada cara ini ya. Jadi posisionalitas ego itu paling kuat sampai 499.
499. Tapi di atas 499 itu masih ada sifat dualitas. Masih ada sifat dualitas. Nah, posisionalitas ego itu 499 tadi itu kemudian telah menjadi program dalam kemanusiaan. Ngurus kesehatan dengan 499. Ngurus keluarga dengan 499. Semuanya diurus 499 itu. Artinya tidak penting 499 itu kan nggak penting shifting posisionalitas, yang penting hidupnya enak, kan gitu aja itu. Jadi nggak penting, nggak terlalu penting shifting posisionalitas, yang penting hidupnya enak. Cara berpikir 499 itu begitu itu. Dan itu menjadi dominan sampai sekarang. Jadi dominan. Ya semoga ini menjadi ancaman ya. Jadi nggak usah menjadi inspirasi, menjadi ancaman dulu. Terancam nggak sih dengan level seperti itu? Mestinya kalau itu orang beragama mesti terancam. Karena itu menyangkut akar kediriannya kan. Bagi spirit, baik hari cerah maupun hari berhujan itu sama saja. Karena memang gini loh, seperti semalam tuh ya, di kelas Stepping for Healing. Di Stepping for Healing, bahwa selama ini kan kita sudah biasa mendengar istilah dunia eksternal, dunia internal. Dunia eksternal, dunia internal. Ini itu sebenarnya kategori apa tuh? Jadi dunia eksternal, dunia internal ini adalah hanya kategori pengalaman. Kategori pengalaman. Kategori pengalaman. Jadi ada kategori pengalaman eksternal, ada kategori pengalaman internal. Yang dilupakan orang bahwa baik itu pengalaman dunia eksternal maupun pengalaman dunia internal, itu kan sama-sama pengalaman di dalam rasa kesayaanku. Jadi nggak ada yang benar-benar terpisah, eksternal, internal. Ya kan? Nggak ada. Nggak perlu juga kita integrasi eksternal. Integrasi kemana sih? Itu kan hanya kategori dalam rasa kesayaan. Jadi orang itu hanya perlu transendensi, maka semuanya sudah ada. Semuanya itu sudah utuh. Tidak ada yang terpisah-pisah sehingga kita perlu upaya integrasi lagi. Apa yang mau diintegrasi? Nggak ada apa-apa. Yang harus disembuhkan tuh pikiran yang konslet. Mengira dunia eksternal dan dunia internal itu terpisah. Kan konslet itu. Jadi bukan kemudian mengintegrasikan dunia, tapi colokin kembali, servis lagi
pikiran yang konslet. Gitu ya. Jadi biar kita tidak mengira bahwa alam tak tanpa itu terpisah. Enggak terpisah. Itu semuanya dalam rasa kesayaan. Masalahnya kan orang tidak benar-benar mengalami atau tidak benar-benar memahami dunia eksternal, dunia internal itu sebagai satu dan sama sebagai pengalaman dalam rasa kesayaan. Kenapa? Rasa kesayaannya itu masih disebabkan pada hal-hal yang hak. Dari situ kita bisa lihat, kalau rasa kesayaan ini tidak disebabkan pada yang hak, jadi bego jiwa itu. Jadi bego. Jiwa yang bego di sekolahin enggak, dicolokin dulu ke sumbernya, langsung pintar dia. Langsung pintar. Gimana enggak bego coba? Dunia eksternal, dunia internal itu rasa jiwanya terpisah. Itu karena sumber rasa kesayaannya emang konslet. Bukannya perbaiki sumber rasa kesayaannya, malah bikin proyek baru, integrasi dunia eksternal, dunia internal. Konslet namanya. Neko-neko, mengada-ada. Mengada-ada. Padahal itu kalau dia benar sumber rasa kesayaannya, semuanya sudah selesai. Tinggal beramal soleh saja. Amanu wa amilu solihat. Jadi tidak panjang-panjang berjuang untuk mencari ilmu. Ya kan? Apalagi sekarang ini banyak istilah-istilah baru yang itu masyarakat tidak mengerti. Kiranya dunia eksternal, dunia internal itu betul-betul dunia yang berpisah. Padahal itu hanya kategori sebagai gaya bahasa. Sampai sini clear ya? Coba dikonfirmasi dulu ini. Clear nggak sih? Bahwa dunia eksternal, alam tanpa, alam tak tanpa, itu alam di dalam pengalaman rasa kesayaan masing-masing. Oke. Jadi jangan konslet lagi berpikirnya. Ya, jangan konslet lagi. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak clear ya kebangetan. Udah ikut TBP lama. Sehingga kalau hal mendasar ini sudah clear, ya. Ini kan hal mendasar ini. Ya kan? Itu enggak ada yang perlu ditakutkan lagi. Mau takut kekurangan apa semuanya, itu dari rasa kesayaanmu sendiri. Jadi, rasa kesayaan itulah yang menghasilkan pandangan dunia, model dunia. Dan rasa kesayaanmu itulah yang menumbuhkan, yang meregulasi dunia batin maupun dunia eksternal. Takut apa? Takut apa? Ya kan? Mau takut apa? Jadi, apapun yang tumbuh dalam duniamu, baik dunia eksternal, pembagian eksternal internal itu soal cara mengalaminya.
disebut dunia eksternal karena dialaminya pakai tubuh, pakai alat yang padat, itu namanya disebut dunia eksternal. Disebutnya dunia internal karena dialaminya tidak pakai tubuh, entah pakai perasaan, pakai pikiran kan. Itu alat untuk mengalami dunia, bukan dirimu. Ya kan? Ini itu semua alat untuk mengalami dunia, bukan diri kita. Seperti itu. Kalau konsepnya adalah semua dunia, dunia eksternal, dunia internal itu di dalam rasa kesayaanmu. Artinya, besaran energi kesayaanmu itulah yang menjadi napas dalam duniamu. Ya kan? Menjadi napas. Dan napas itu terlihat terukur menjadi istilah-istilah baru, skala finansial, skala kesehatan. Lah itu kan napas dari level kesadaran kesayaanmu kan. Seperti itu. Jadi nggak usah repot-repot. Saya aja dulu, tapi memang awalnya itu takut. Masa sih belajar ginian tuh beres eksternal, internal, dari mana source-nya gitu. Tapi pikir-pikir, kayaknya Mbak ini lagi bikin kelinci percobaan ini. Ya dulu ya curiga. Oh, nggak pernah kuliah pagi gini, hanya mendengarkan tuh. Cuman ya nggak terlalu curiga amat, karena Mbak itu diperagain gitu loh. Maksudnya diperagain itu kita ngelihat contoh. Orang sakit apa, kasih godong dadap. Pokoknya apapun sakitnya, kasih godong dadapnya. Dan saya dulu itu udah berpikir, alhamdulillah nggak apa-apa, aku nggak dikasih ilmu. Yang penting itu godong dadap buat saya, Mbak. Yang penting godong dadap yang itu buat saya aja lah, warisan ke saya aja udah. Buat terapi-terapi. Nggak lama, godong dadapnya dipotong sama Mbak. Nggak lama godong dadapnya tumpah sampai sekarang nggak ada lagi, guys. Konangan kayaknya. Ini anak, guys. Ternyata itu bukan soal godong dadapnya, tapi level pancaran kesayaannya Mbak itu yang kemudian tuh melekat sama godong dadap. Mungkin Mbak tahu ini ya, saya warisan godong dadap aja semua penyakit. Dan saya tukang bagian metik-metik. Tukang bagian metik-metik godong dadap itu saya. Saya gitu. Ambilin godong dadap, siap. Pokoknya ini godong dadap nih udah milik nih. Kalau ada yang sakit, saya mau praktek juga di Jakarta. Godong dadap dari Delingo gitu. Ternyata dipotong. Udah mikir duit aja. Udah mikir duit aja saya waktu itu. Lolos sudah, nggak apa-apa lah, nggak kuliah. Saya mau jadi tabib godong dadap. Ya itu pikiran anak-anak, pikiran bocah ya. Saya waktu itu umur ya 18-19 tuh udah ngeliat. Oh gitu ya. Lingu bawang. Sekarang nyari lagi, waduh nggak ada lagi godong dadapnya. Kalau enggak bisa buka praktek saya. Udah di ini apa? Jadi tempat dibangunnya kamar saya gitu. Godong dadapnya dipotong. Ada lagi. Jadi itu apa ya? Memang ini bagi yang belum pernah mengalami omongan semacam ini hanya kayak kentutnya tikus. Itu ada bunyinya tapi nggak ngefek apa-apa gitu. Alah, tapi bagi yang ngalami, bagi yang seperti saya, yang minim modal sosialnya, minim banget kan modal sosial saya. Nggak mewarisi kekayaan, nggak mewarisi istana, nggak punya gelar, ya kan? Nggak punya saudara di ini kan, itu minim sekali.
nggak sekolah juga, itu minim. Tapi dibandingin teman-teman saya yang S3 itu kayaknya masih lebih bagus saya. Beberapa tingkat loh. Awalnya memang mereka ngegas, ngeng gitu kan. Udah S2 saya masih pelongo-pelongo. Ya lagi belajar shifting posisionalitas. Mereka udah punya rumah, saya masih pelongo-pelongo gitu. Jauh sekali, tapi lama-lama tuh makin ke sini mereka udah mentok karirnya. Yang di sini baru turun. Baru turun. Baru turun ini. Baru turun. Baru turun pokoknya. Baru turun kita ini. Mereka sudah mentok, kita baru turun. Kenapa? Beda filosofis. Filosofisnya itu kan kalau orang belajar spiritual itu mulai dari yang akhir, berakhir di yang awal. Itu prinsip filosofisnya itu mulai dari yang terakhir, ujung. Tapi nanti berakhirnya di awal. Jadi mereka sudah mentok, saya baru mulai di awal. Saya sudah baru berakhir di awal, mereka memulai gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian tuh bermula di awal, berakhir di awal. Nggak kemana-mana kamu, alias kurang piknik secara spiritual. Yang benar tuh mulai dari ujungnya dulu. Belajari dari situ. Nanti berakhirnya di bawah. Ketika turun ke bawah itu kamu udah mengalami kelinglungan. Nggak mengalami kepekoan abadi gitu. Karena kamu jelas melihat dunia. Ya kan? Jelas karena selesai dari atas, mulai dari ilallah. Mulai dari ilallah. Oh itu penting banget. Penting banget. Teman-teman saya udah pada nyari-nyari mau pensiun di mana lah. Saya baru mulai. Ya kan? Jadi karena beda filosofis mengelola kehidupan. Beda. Mereka nggak mungkin lagi itu naik level. Sementara kita baru mulai. Udah jauh selisihnya. Udah jauh. Ya agama itu kan seperti itu. Mulai dari berawal dari akhir, berakhir di awal. Artinya itu sempurna. Itu kan filosofi agama. Belajar rukun iman dulu, nanti rukun Islam. Filosofisnya kan begitu. Jadi tinggi itu. Tinggi. Dan jangan sampai orang sekarang yang ngerti lagi hal semacam itu. Nggak tahu dari mana ke mana. Ya kan. Pensiun sekolah evolusi jiwa. Advance gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kekakuan dan penolakan ego terhadap koreksi. Jadi ego itu tidak mau dikoreksi. Didasari egoisme, keangkuhan, dan kesombongan yang narsis. Narsis itu saya, me. Nah, yang saya lihat soal soal spiritual yang berkembang sekarang itu, mereka udah ngomongin soal sumber rasa kesayaan. Seolah-olah itu tabu kalau ngomongin Allah itu kan. Enggak, itu yang jalan tercepatnya itu. Jangan kita hanya ngomong pada fenomena atau pada fenomena-fenomena psikologis. Karena fenomena psikologis semacam itu dia muncul sebagai akibat karena sudah benar sumber rasa kesayaannya. Jangan sampai itu kita tidak tahu
prosedurnya, ya. Tidak tahu prosedur. Bayangin orang misalnya ngomongin tentang cinta kasih, itu kan cinta kasih dari mana kalau kamu tidak ilallah? Emang kamu punya stok sendiri? Iya kan? Nah, orang kok kemudian tuh tidak menjadi cemas ngomong ilallah, tapi tidak cemas ngomong cinta. Sama saja ini. Ya kan? Ngomong cinta, ngomong apa, tapi sumbernya dari mana cinta itu? Jadi seolah-olah tabu kita ngomongin sumber rasa kesayaan kita. Enggak, itu budaya yang penakut. Budaya penakut. Awalnya ya aku ya penakut juga, tapi sekarang itu mulai kayaknya nggak bisa dibendung sudah ini. Kita mau ngomong cinta, welas asih, itu stok dari mana? Itu pancaran dari mana? Kalau bukan pancaran dari sumber rasa kesayaan kita kan? Artinya pancarannya sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai kita jadi objektif berpikirnya, ya kan? Jangan sampai objektif. Itu bagus dilihat. Wih, bagus ya cinta kasih. Tapi nggak tahu itu dari mana gitu. Barat punya kecenderungan seperti itu dalam berbahasa. Tapi itu kecenderungan berbahasa mereka. Mereka mengira bahwa kalau ngomongin Allah itu hak sesuatu yang spiritual, sesuatu yang privat, nggak usah diomongin ke publik. Alah, ya kan? Kalau kita mah nggak usah gitu-gituan. Cinta, kasih, apa itu sumbernya dari sumber rasa kesayaan kita. Jadi biar nggak dianggap orang baik, nggak ada orang baik. Adanya itu yang teraliri dari sumber rasa kesayaannya. Itu aja udah. Apa sumber rasa kesayaannya? Ya Allah lah. Kita nggak usah malu-malu kucing menyembunyikan sumber itu kan. Itu udah rahasia umum. Semua makhluk. Malu-malu kucing. Ngomongin Allah seperti yang paling Pancasila. Ya karena Allah itu kemudian tuh hanya kita jadikan sebagai variabel dalam pemikiran. Nah, kita ngomongin Allah itu bukan sebagai variabel dalam pemikiran, tetapi itu sebagai sumber rasa kesayaan masing-masing titik. Kenapa kita mau malu-malu? Ya kan? Kenapa mau malu-malu? Karena sumber rasa kesayaan masing-masing, bukan hanya milik saya. Nggak bisa dimiliki itu. Hanya bisa dinikmati. Seperti itu. Kapok kalau ngomong cinta. Status banget. Ya kan. Atau jangan-jangan itu juga kebingungan mengenai cinta itu. Gitu. Jangan cinta itu hanya fenomena-fenomena psikologis. Ya kan. Jadi kita ngomongin Allah itu bukan lagi pada hal-hal yang sifatnya itu soal yang formal, ya. Bukan soal formal. Jadi kita ngomongin Allah itu sebagai soal yang paling mendasar dari kesayaan kita, yaitu sumber rasa kesayaan. Jadi nggak ada hubungannya dengan hal-hal pemikiran terkotak-kotak itu gitu. Kalau menolak Allah sebagai sumber rasa kesayaanmu, terus siapa sumbernya? Dengkul. Tambah bego kita. Ya kan? Jadi syarat cerdas itu harus benar sumber rasa kesayaan. Nggak usah pakai teori-teori yang aneh-aneh. Kecerdasan adalah hasil evolusi lingkungan. Iya, itu kan faktanya. Tapi kan sumbernya ini loh. Sumbernya. Jadi kita itu berani mengiklankan macam-macam, tapi kata Allah itu dianggap berbahaya diucapkan. Saya awal-awal masuk pengembangan diri itu merasakan suasana berbahaya kalau aku mengucapkan kata Allah ini. Ya kan? Dianggap berbahaya. Lama-lama itu bahaya itu. Ini enggak. Tapi karena udah banyak temannya, penting juga teman itu. Ya kan.
karena malas bertengkar saya. Dilarang bertengkar itu. Nggak usah. Kalau ilmu itu nggak benar, pasti nggak bisa digunakan. Kalau ilmu itu benar, dia pasti digunakan. Iya, dan orang itu selalu kemudian, oh ini berarti Bang Aswar aliran ini. Aliran apa sih? Kok pakai aliran? Sumber rasa kesayaan kok pakai aliran? Emang rasa kesayanganmu sumbernya apa? Nggak usah dikotak-kotakin aliran. Saya tidak peduli dengan itu. Memang sumber rasa kesayanganmu dari mana? Kok harus pakai aliran ini, aliran itu? Itu kan hanya pemikiran itu. Hanya gaya pemikiran. Ini tuh bukan pemikiran. Sumber rasa kesayanganmu itu apa? Kok harus dipakai aliran si A, aliran si B? Kan sama aja, enggak ada alirannya itu kan. Memang Tuhannya ada berapa? Banyak sehingga pakai lengan nggak ada kan. Hanya itu kan. The one and the only. Nggak pakai aliran. Nah, inilah kalau belajar filsafat dulu, belum tazkiyatun nafs, akhirnya dikelompok-kelompokin. Sumber rasa kesayangan kok pakai aliran. Kan nggak ada alirannya. Justru kalau bikin aliran itu, jadi sesat. Wong sesuatu yang hak hanya itu, the one and the only, kok mau di neko-nekoin. Nggak boleh neko-neko itu. Aliran khilafah atau radar bin masuk. Nggak usah aliran-aliran dulu, biar kita ini sembuh gitu, biar kemanusiaan itu sembuh. Itu ilallah sumber rasa kesayaan, udah sembuh semua itu. Nggak peduli alirannya apa kan, nggak peduli alirannya apa, karena emang nggak ada alirannya sumber rasa kesayaan itu. Jadi nggak ada tandingannya itu. Itu film Siti Jenar, jangan propaganda tinggalan Belanda biar bangsa kita ini bodoh terus. Ya, akhirnya salah Belanda lagi ini. Salah kita aja yang nggak bisa identifikasi sumber rasa kesayaan. Gitu. Karena berangkat dari kesalahan kita itu, kesalahan itu diperparah oleh Belanda. Dan Belanda sudah minta maaf. Yang salah itu ya kita sendiri yang punya sumber nggak nunjuk. Belanda ya wes, wong linglung iki. Mabuk mabuk aliran gitu ya, mabuk aliran. Mabuk aliran. Ya wes di akhirnya Belanda ya tinggal nambahin banyak aliran. Aliran Cupetong, aliran Malampir, aliran macam-macam. Ya mabuk aliran gitu. Karena nggak jelas. Pokoknya karena nggak jelas gitu ya, mabuk aliran. Dan saya melihat, merasakan gitu. Pokoknya kalau sumber rasa kesayangannya Allah, nggak bakal cakar-cakaran. Mau cakar-cakaran apa? Mau rebutan apa? Semuanya sudah ilallah. Kalau sudah ilallah itu, dunia eksternal, dunia internal itu dalam rasa kesayanganmu. Udah selesai. Ya kan tinggal banyakin baca buku, biar nggak lupa lagi. Ya kan? Ini kan nggak benar ini laulahnya ini. Nggak benar. Kata Belanda, saya cuma jualan, kalian yang borong. Pedis. Saya cuma jualan, kalian yang borong. Pedis ini. Udah kalian borong jadi agen lagi katanya, bikin franchise. Kalian franchise kan. Itu kalau kita apa ya, kalau kita, ini sederhana banget. Kalau sumber rasa kesayangannya Allah, dunia eksternal, dunia internal, dalam pengalaman rasa kesayaan. Jadi kalau sakit kita punya tumit, periksa energi rasa kesayaan itu. Kenapa? Karena lo ini kan hanya dapat aliran dari pancaran kesayaan itu kan. Ini kan dapat alirannya dari sini. Saya tahu ini aku nggak peduli lagi.
Aku nggak takut juga penyakitnya apa gitu. Nggak takut. Lah kenapa lah? Kan di dalam tinggal saya benahi level rasa kesayaanku, kemana-mana tuh dampaknya. Seluruh dunia, dunia eksternal maupun dunia internal. Makanya saya kalau ditanyain, ini bisa nggak Bang? Bisa. Kamu bisa-bisa aja, ada datanya nggak lo? Bukan soal data, bukan bisa-bisa. Emang itu begini model dunianya saya gitu. Jadi nggak ada yang tidak bisa. Iya, karena itu kalau aku bilang tidak bisa, aku mengingkari bahwa kamu sumber rasa kesayaannya dari yang sejati. Ya kan? Berarti aku bilang tidak bisa itu sama saja aku mengingkarinya gitu kan. Jadi bukan palu gada, ini memang ini. Bang Aspal tuh kayaknya jurusnya palu gada. Enggak ada ininya, ada prinsipnya. Gitu ya. Ada prinsipnya. Optimislah kalau kita bahwa dunia eksternal, dunia internal itu adalah dunia di dalam rasa kesayaan kita. Dari situ bisa terjelaskan semua kenapa miskin, kenapa susah, kenapa nggak sembuh. Ya pertanyaannya, level rasa kesayaanmu itu piro? Level rasa kesayaanmu itulah yang menggantang. Yang kemudian itu tercetak dalam dunia eksternal, tubuh, famili, sampai peradaban. Ya kan? Energi dari rasa kesayaanmu itulah yang menjadi suasana batinmu. Simple. Bisa dibuktikan, bisa, ayo sini. Gitu kan, ayo. Cuma memang belum banyak datanya. Kenapa? Yang lain belum pakai teori ini. Nah, jadi jangan bilang datanya belum memadai lah. Juga baru kan ini. Coba kalau 500 tahun pakai prinsip ini. Memadai datanya. Ya kan. Kadang-kadang itu orang kemudian, data tidak cukup. Iya, juga baru mulai. Tetapi data tidak cukup itu tidak bisa menghilangkan kenyataan gitu kan. Tidak bisa kita menyangkal kenyataan bahwa sumber rasa kesayaan itu Allah itu. Seperti itu. Simple ini, simple aja pokoknya. Teorinya cuman dunia eksternal, dunia internal itu adalah pengalaman dunia dalam rasa kesayaanku. Coba ditulis ya, biar nggak konslet. Jadi dunia eksternal, dunia internal adalah kategori, ini hanya kategori. Kategori dunia dalam rasa kesayaanku. Nah, udah pegang ini. Pegang itu. Jadi jangan sampai itu enggak tahu ini tuh hanya kategori gitu. Kategori dunia dalam rasa, kategori pengalaman dunia. Tambahin pengalaman ya biar enggak. Pengalaman dunia dalam rasa kesayaanku. Tidak lebih, tidak lebih. Kenapa Bang? Kalau memang itu, kenapa ada kategori eksternal, internal? Dikategorikan karena cara mengalaminya berbeda. Yang satu pakai mata, yang satu enggak. Ya kan? Yang satu padat, yang satu energi. Gitu. Tetapi yang tidak bisa kamu ingkari adalah itu kan kamu alami dalam rasa kesayaanmu. Pegang itu, pegang itu. Dari situ itu kemudian kamu bisa memahami banyak hal dengan mudah.
Lalu kemudian setelah kita ngomongin prinsip ini, level rasa kesayaannya itu beda-beda. Nah, disitulah kemudian tuh terlihat satu madesu, satu cerah. Kenapa? Level rasa kesayaannya beda-beda. Memang kalau beda-beda kenapa, Bang? Ya kalau level rasa kesayaannya beda-beda, maka pengalaman pada kehadirannya yang sempurna, total, dan lengkap juga beda-beda. Dampaknya di situ. Ya kan? Kalau level rasa kesayaan beda-beda, maka pengalaman pada kehadirannya juga beda-beda. Nah, inilah yang kemudian tuh sama Mbah Hawking disebut God view, life view. Pokoknya yang ada view-view-nya deh. Ya kan? I love you. Jadi kita kalau baca peta Hawking tuh saya tahu maksudnya Hawking kenapa ada view-view-nya ini. Karena itu menunjukkan level rasa kesayaan beda-beda, maka pengalaman pada kehadirannya juga beda-beda. Clear nggak ini peta kesadaran? Ini kita di PC itu udah masing-masing bikin sendirilah peta kesadaran. Jangan ikut-ikut Hawking terus. Bisa, teorinya itu, wah lamba-lamba, aku juga bisa bikin kalau gini. Karena sudah ngerti dari mana sih Hawking kok bikin istilah view-view ini kan. Dari pemahaman seperti ini dasarnya. Dikembangkan macam-macam. Nah, dikembangkan macam-macam. Dasarnya itu bahwa level rasa kesayaan beda-beda, pengalaman pada kehadirannya juga beda-beda. Nah, yang beda-beda inilah kemudian itu di kolom-kolom. Siji, loro, tambahin terus ya. God view, life view, social view, world view, I love you. Pokoknya yang ada view-view-nya deh. Yang ada view-view-nya itu kamu bisa tambahin semampu-mampumu gitu. Ya. Tambahin. Jadi ngelihat peta Hawking tuh tahu aku bikinnya. Kenapa di kolom-kolom gini. Kalau perlu kamu tambahin social view-nya. Ya. Terakhir I love you. Ya, seperti itu. Gitu ya Pak Mahfud Amin ya. Nah, terakhir interview. Jadinya voi-voi. Ya, Pak Mahfud nih harus tahu sejarah pembuatan peta kesadaran. Nah, I love you. Ya harus tahu. Jadi kalau ceramah itu udah saya nggak usah pakai peta Hawking lah, saya bikin sendiri udah. Kok bisa kamu? Ya tahu saya view-view-nya ini kan dasarnya dari prinsip dasarnya aku udah pelajari di kelas TBP, titik balik perubahan evolusi jiwa Mas Camim gitu, wes. Dan Mas Camim senang. Siapa ini yang melambaikan tangan ini? Nggak dapat sinyal nih, lambaikan tangan dia. Pak Kasdi. Gitu ya, Mahfud ya. Jadi jangan keder lihat peta Hawking gampil ini, gampil. Oh gini, bisa juga aku. Dia pakai bahasa Inggris, aku pakai bahasa Jawa. Ah, pusing Hawking kalau pakai bahasa Jawa. Harus belajar Hono Coroko dulu. Hono Coroko Doto Sowolo gitu kan. I love God view. Khotbah Jumat di Batam harus bahas sumber rasa kesayaan. Berani nggak Pak Mahfud ditantang sama Mas Imam loh ini? Khotbah Jumat di Batam harus bahas sumber rasa kesayaan. Nggak usah dulu yang lain-lain. Udah bahas tinggi-tinggi Isra Mi'raj, sumber rasa kesayaan ego. Akhirnya bukan Isra Mi'raj, tapi penggelembungan ego. Ya kan? Jadi tugas Pak Mahfud ini untuk memberitakan sumber rasa kesayaannya. Ini loh sumber rasa kesayaan itu ini. Udah gitu doang, nggak usah hubungannya dengan ilmu apapun. Pokoknya ini sumber rasa kesayaan itu ini. Pancarannya itu ini. Gitu. Ya senyum doang Bang Mahfud. Ini disaksikan 241 orang loh Pak Mahfud nih.
Batam nih kan kecil, harusnya setahun selesai itu. Batam itu kuat dari surau kan gitu. Apa yang dibenahi surau? Sumber rasa kesayaan kita udah. Maya juga surau. Nah, langsung dapat dukungan. Ayo Ustadz Mahfud, gitu kan. Jangan hanya komen ya, sekaligus donasi. Ini soalnya naik mimbar tuh kan harus pakai jas biar orang insil ini juga sumber rasa kesayaan, celana bolong ya. Orang juga nah, ya, orang juga bukannya menolak sumber rasa kesayaan. Orang lihat celana bolong minder gitu. Wah, bahaya ini aurat. Gitu. Ya dibikin seru-seru aja lah ya. Ngomong ya urunan dana. Urunan, mulai urunan. Oh, kalau khotbah Jumat, pengelembungan ego, banyak nangisnya ya. Alhamdulillah. Nah ini kita dukung Pak Mahfud nih kan. Soalnya fasih baca dalil tuh. Waktu di Batam, canggihnya Ustadz Mahfud nih ya. Kurang satu bab sumber rasa kesayaan. Wah itu bab penting itu. Nah. Kalau bab itu belum kena, wah repot semua itu. Ini udah banyak semangat kakak, wah mulai di voting lah ya, di voting. Oke lah itu dulu ya. Terima kasih. Ya. Langsung perform, banyak dukungan gitu ya. Wah luar biasa, ayo Kiai Mahfud. Ya, langsung dapat Kiai bukan Ustadz lagi. dukung Kiai Mahfud Bu, jangan Pak Kiai Mahfud. Ketik rek spasi. Ketik registrasi. Orangnya senyum 4 kali, tadi 3 kali, sekarang 4 dipanggil Kiai. Tadi kalau dipanggil Ustadz Mahfud 3 doang tuh senyumnya. Kiai 4, kalau saya 5 ini. Jadi itu enggak apa ya. Ya jadi kita tahu, oh begini aja hidup ya. Oh gitu, tinggal diperbaiki sumber rasa kesayaan, maka level kesadaran diri itu langsung auto tercerahkan itu. Kalau tercerahkan, maka energi yang ngurusi dunia eksternal, dunia internal, energi langsung tanpa ilusi. Murni dia, murni. Itu prinsipnya. Jadi ini teori everything, teori segalanya la ilaha illallah itu. Iya kan? Teori segalanya. Dipanggil Kiai jangan poligami ya, jangan takut-takutin gini. Itu harapannya kan biar mudah poligami. Mas Heru mau nakut-nakutin ya, nggak jadi yes. Ini Bang Heru ini, biarin dulu itu kesenangannya. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman. Jangan lupa ya untuk mengajak teman saudara atau keluarganya belajar bareng ya, baik via Zoom seperti ini atau melihat rekamannya di Evolusi Jiwa. Insya Allah kita bertemu lagi Minggu ya. Besok sudah hari Kamis, waktunya MTLC. Maksudnya alumni ya. MTLC, kamu promosi ya. Kita bertemu Minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.